media yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini pada bulan Ramadan. Ini untuk menjelaskan kebijakan mengenai THR gaji ke-13 yang teman-teman wartawan sudah berkali-kali menanyakan ke saya kepada Pak Menpan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya menghormati Bapak Mendagri, Pak Tito Karnavian, dan Pak Menpan, RB, Azwar-Anas, dan seluruh teman-teman media yang saya hormati. Hari ini kami akan menyampaikan mengenai kebijakan untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN, baik pusat dan daerah, serta pensiunan. Nah, khusus hari ini kita bicara mengenai tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Nah, untuk tahun 2024 ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Menpan RB untuk menyampaikan mengenai nanti komponen-komponen yang akan diberikan. Dan nanti saya akan teruskan lagi mengenai kapan waktu pemberiannya. Sebetulnya sudah sering saya sampaikan, yaitu THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi apabila belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Itu beberapa daerah memang mungkin karena bukan Hari Raya Idul Fitri, dia bisa dibayarkan sesudahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024. Dan apabila belum selesai pada Juni juga bisa dibayarkan sesudah Juni. Pak Menpan mungkin bisa menyampaikan komponen mengenai THR dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Bapak Presiden. Monggo Pak. Baik, maturun Bu Menteri Keuangan, Pak Mendagri dan para sekjen. Ada kiriman pantun buat Bu Menteri ini. Wah. Pergi ke kebun melihat badak, diberi minum pakai ember. Tidur malam sudah tidak nyenyak lantaran menunggu pengumuman THR. Dan hari ini Bu Menteri mengumumkan, saya kira ini sudah nanti teman-teman bisa ada kepastian, bisa tidurnya. Cuman ada pertanyaan, siapa saja yang dapat THR ini? Apakah honorer dapat? Ini banyak pertanyaan. Tadi Bu Menteri telah memberikan pengantar cukup lengkap. Dan ini telah dituangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 dan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Atas dorongan Ibu Menteri Keuangan, ini lebih cepat saya kira perpresnya, dan kemarin kita tanda tangan tidak lagi di kantor masing-masing, tapi kita tanda tangan di Sesnek sehingga ini bisa kita terima hari ini. Nah, siapa saja penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2024? Satu adalah PNS dan calon PNS. Yang kedua adalah P3K, jadi honorer yang sudah diangkat P3K, mereka berhak menerima, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Wakil Menteri, Staf Khusus Lingkungan KL, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, Hakim ad hoc, pimpinan, anggota, dan pegawai non-aparatur sipil negara LNS. Bapak sekalian kami hormati, komponen apa saja yang akan mereka terima bagi pegawai ASN dan bagi pensiunan. Pertama, untuk bagi pegawai ASN, pertama adalah gaji pokok, mereka terima. Yang kedua adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian 100% tunjangan kinerja bagi ASN di KL pemerintah pusat, setinggi-tingginya 100% tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN di instansi daerah, tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tadi Pak Mendagri sudah nyampaikan di sebelum rapat ini. Yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Pertama adalah komponennya adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, kemudian juga tambahan penghasilan pensiun. Kemudian bagi guru dan dosen, terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%. Kami kira ini untuk melengkapi, yang lain tadi telah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Bapak Mendagri untuk menyampaikan mengenai ASN daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Menteri Keuangan dan juga Pak Menpan RB. Rekan-rekan sekalian, kami langsung saja. Sudah mengetahui bahwa
telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024 yang terbit per tanggal 13 Maret 2024. Pemerintah prinsip utama filosofi pemerintah memberikan tunjangan hari raya gaji ke-13 ini dalam rangka sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian, sekaligus juga untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelajaran aparatur negara. Pemberian tunjangan ini ada yang bersumber dari APBN dan juga untuk daerah dari APBD. Pemerintah daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dari APBD tahun anggaran 2024 kepada aparatur negara yang bekerja pada instansi daerah, dan besaran tunjangan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, tapi tetap memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Bagus banget. Kita tahu bahwa pemerintah daerah ini ada yang kuat fiskalnya, ditandai dengan PAD-nya yang besar ya. Kemudian dari data yang ada di Kemendagri, total belanja APBD provinsi kabupaten kota itu adalah seluruh Indonesia totalnya adalah 1.210,62 triliun ya. Dan kalau mungkin bisa ditampilkan, tampilkan ya. Kemudian total belanja pegawai pada APBD provinsi dan kabupaten kota itu lebih kurang 445 triliun. Jadi hampir sepertiganya itulah untuk gaji pegawai, 36,81%. Nah, ada lagi namanya belanja tambahan penghasilan pegawai. Kalau di pusat namanya Tunkin, di daerah namanya TPP, tambahan penghasilan pegawai. Juga dibebankan kepada APBD. Totalnya lah 96,4 triliun atau 7,96%. Nah, kemudian untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang sumbernya dari APBD diperuntukkan satu kepada PNS dan calon PNS yang bekerja pada instansi daerah. Calon PNS ini maksudnya dia sudah diterima tapi masih menunggu proses untuk menjadi keluar SK PNS-nya. Ada lebih kurang waktunya setahun. Ya, mereka dinamakan namanya nomenklatur calon PNS. Nah, ini juga penerima. Kemudian P3K yang bekerja pada instansi daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, kemudian pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan badan layanan umum daerah, dan juga pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, BLU daerah. Sebenarnya apa saja komponennya? Ini masing-masing ada yang berbeda-beda. Nah, untuk PNS dan P3K, gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan yang TPP tadi paling banyak sebesar diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan. Sekali lagi memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan undangan. Juga disesuaikan dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, kelas jabatan. Kemudian untuk guru yang gaji pokoknya bersumber dari PBD tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 bulan. Ini PNS P3K. Kemudian calon PNS menerima 80% dari gaji pokok PNS. Tambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal. Juga ketentuan peraturan yang berlaku, pangkat jabatan, peringkat jabatan, kelas jabatan. Kemudian untuk gubernur
dan wakil gubernur, ini perasaan ada slide-nya sini. Ya nggak apa-apa. Kemudian untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota yang diberikan gaji pokok dan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang ya, yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian untuk pimpinan dan anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Ini diatur juga dalam perda masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 bersumber dari anggaran pendapatan ini diatur sekali lagi dengan peraturan kepala daerah. Ini nanti konsekuensinya. Oleh karena itu saya mengimbau kepada rekan-rekan dan saya menginstruksikan kepada rekan-rekan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, ada beberapa hal. Yang pertama, segera persiapkan dan mempercepat penetapan peraturan kepala daerah. Jadi cukup dengan perkada, tidak harus perda, yang mengatur teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2004, serta memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan tanpa melalui proses fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur, termasuk penjabat gubernur dan penjabat bupati wali kota, tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri. Jadi langsung, kalau enggak lambat lagi nanti. Kedua, melakukan pembayaran tunjangan hari raya paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya, yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayar pada bulan Maret, yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2004. Dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya dengan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2004 sebagai penentu kepastian komponen pembayaran THR dan bukan sebagai dasar penghitungan pembayaran. Ini mungkin agak ribet-ribet dikit nih, tapi nanti kita akan follow up nantinya. Saya sudah minta Sekjen, Dirjen Keuangan Daerah, nanti ada spesifik Zoom meeting dengan para sekda dan kepala BKAD, Badan Keuangan Aset Daerah. Kemudian melakukan pembayaran gaji ke-13 paling cepat pada bulan Juni tahun 2004. Dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, ini sama seperti Bu Menteri Keuangan tadi, maka gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2004 dengan besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2004 sebagai penentu kepastian komponen pembayaran tunjangan hari raya dan bukan sebagai dasar penghitungan pembayaran. Kemudian bagi daerah yang belum menyediakan alokasi anggaran atau alokasi anggaran tidak cukup tersedia untuk tunjangan hari raya dan gaji 13 dalam APBD 2004, maka Pemda segera menyediakan anggaran THR gaji 13 dimaksud dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja gaji dan tunjangan APBD 2004 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD 2024 yang bersumber, jadi perubahan ya, pergeseran anggaran mendahului perubahan yang bersumber dari sebagian alokasi belanja tidak terduga, kemudian penjaluran ulang kegiatan atau subkegiatan, atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan perubahan perkada tentang penjabaran APBD 2004. Baru setelah itu dilaporkan kepada DPRD, pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda yang mengatur perubahan APBD 2004, atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, prinsipnya adalah bisa melakukan pergeseran anggaran, tapi tanpa, sekali lagi, cukup dengan perkada, dan nanti memberitahukan kepada pimpinan DPRD, dan pimpinan DPRD nanti akan, saya kira nanti Zoom meetingnya juga kita ajak pimpinan DPRD nanti untuk kemudian ditetapkan dalam perda perubahan APBD 2004.
banyak sebetulnya bisa kami pernah menyusuri, mohon maaf rekan-rekan kepala daerah, ya, banyak hal sebetulnya bisa diefisiensikan, perjalanan dinas, kemudian penguatan-penguatan yang macam-macam yang sebetulnya nggak perlu. Ya. Nah, ini dapat digeser dari untuk kepentingan ini, lagi untuk kepentingan karyawan sendiri ASN. Kemudian untuk gubernur, PJ gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah sesuai undang-undang tentang pemerintahan daerah bertanggung jawab juga untuk melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan ini untuk pemerintahan kabupaten kota. Jadi rapatkan juga. Sekali lagi nanti kita akan rapatkan tingkat sekda dengan sekjen, tenisnya, dan ada dirjen keuangan daerah di sini akan rapat. Jadi nanti yang terbuka tanya jawab dengan teman-teman di daerah. Nanti tolong juga Pak Maurits, pimpinan DPRD-nya kita undang supaya nanti perdanya nggak tarik-menarik. Ya. Dan kemudian setelah itu kita minta nanti para gubernur melakukan rapat dengan bupati wali kota yang ada di daerah masing-masing, sehingga menjadi lebih jelas. Saya kira itu Ibu Menteri Keuangan, kami akan mengawal tidak lanjut dari kebijakan pemerintah ini untuk tingkat daerah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mendagri dan Pak Menpan. Tolong slide dari Kemenku lagi yang slide 5 untuk memberikan kembali ya komponen tadi secara lebih lengkap. Tolong slide-nya dari Kemenku ya, halaman 5 langsung. Jadi tadi yang telah disampaikan oleh Pak Menpan maupun Pak Mendagri, ini adalah komponen pemberian THR dan gaji ke-13 ya. Komponen yang akan diberikan adalah gaji pokok, tunjangan jabatan /umum, tunjangan yang melekat pada gaji pokok itu adalah tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Kemudian 100% tunjangan kinerja untuk ASN pusat atau dengan nama lain kalau untuk ASN daerah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan. Dan 100% untuk tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, dan tambahan penghasilan guru, tamsil guru. Nah, komponen untuk pensiun dalam hal ini atau penerima pensiun untuk THR dan gaji ke-13 adalah pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Untuk kami sampaikan pada teman-teman media ya, ini karena sudah ada kenaikan gaji 8%, ini berarti THR-nya ya naik juga 8%, karena sudah menggunakan kenaikan untuk pensiun naik 12%, juga sudah naik 12%. Tadi telah disampaikan bahwa pembayaran dari THR dan gaji ke-13 sesuai yang disampaikan oleh Pak Mendagri adalah paling cepat tetap haknya diberikan. Untuk gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni 2024 dan kalau belum dibayarkan pada Juni dapat dibayarkan sesudah bulan Juni. Nah, ketentuannya ini ya, THR dan G13, gaji ke-13 itu adalah menggunakan komponen penghasilan pada bulan Maret di 2024. Kalau untuk gaji ke-13, komponen penghasilannya adalah yang diterima bulan Mei. Jadi pamannya ada yang mereka naik pangkat pada bulan Maret dan pada bulan Maret mereka sudah naik tinggi, ya di situ yang dia mengikuti gaji yang terakhir pada bulan Maret untuk THR. Untuk gaji ke-13
Apa yang diterima bulan Mei, itulah yang juga akan diterima sebagai gaji ke-13. Untuk THR gaji ke-13 ini tidak kena potongan iuran dan untuk PPh-nya ditanggung pemerintah dalam hal ini. Nah, sekarang dari sisi anggarannya, karena tadi sudah ada juga kenaikan halaman 6, ini untuk memberikan perbandingan tahun lalu karena hanya 50% tukin termasuk TPG dan TP dosen dan tamsil guru. Total untuk THR tahun lalu itu untuk aparatur negara 11,7 triliun, gaji pokok itu 7,9, tunjangan kinerja ASN pusat itu 3,3 karena hanya 50%-nya, dan pensiunan 9,8 triliun. Sehingga total dari APBN adalah 21,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk daerah, aparatur daerah, tadi dari mulai pejabat hingga ASN daerah itu 15,3 triliun, tunjangan profesi guru dari ASN daerah itu 2,1, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah itu sebesar 70 miliar. Sehingga total dari APBD termasuk dalam hal ini nanti yang berasal dari DAU itu adalah 17,4 triliun. Sehingga total yang dibayarkan tahun lalu untuk THR adalah 38,8 triliun rupiah. Untuk 2024 ini, untuk ASN naik 11,7 menjadi 18 triliun karena tadi ada kenaikan gaji, yaitu gaji pokok dari 7,9 menjadi 8,4. Kemudian komponen tunjangan kinerjanya itu 100%, kalau tahun lalu hanya 50%, sehingga total untuk tukin ASN pusat tuh 6,82 triliun. Dan untuk pensiunan, karena ada kenaikan pensiun tahun 2024 ini, maka ada kenaikan untuk THR-nya dari 9,8 tahun 2023 menjadi 11,65. Untuk belum Mas. Iya, iseng banget ini. Iya terus. Belum tabelnya, iya. Ya, terima kasih sudah kembali ke jalan yang benar. Untuk APBD yang 2024 tadi ya, untuk perbandingannya dibanding 2023, untuk aparatur daerah kalau tahun lalu 15,3 ini 16,7, tunjangan profesi gurunya dari 2,1 menjadi 2,3, dan tambahan penghasilan untuk guru ASN daerah dari 0,07 ke 0,04. Ini tadi untuk daerah itu, tadi untuk tukin komponennya tergantung dari kapasitas fiskal daerah yang disampaikan oleh Pak Mendagri. Sehingga total untuk APBD dalam THR adalah 19 triliun. Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah akan mencapai 48,7 triliun yang akan dibayarkan dalam 2 minggu ke depan, mulai 2 minggu ke depan. Untuk gaji ke-13, komponennya dibandingkan tahun 2023 adalah pada slide ini, totalnya 38,8 triliun sama tahun 2023, tahun ini akan naik menjadi 50,8, di mana yang pusat naik dari 21,4 menjadi 29,7 triliun rupiah. Ini karena untuk tunjangan kinerjanya tadi 100% dan ada kenaikan gaji pokok terutama untuk ASN pusat dan daerah. Untuk yang daerah tadi dari 17,4 tahun lalu triliun rupiah menjadi 21,1 triliun rupiah. Sehingga total yang akan dibayarkan pada bulan Juni untuk gaji ke-13 dari APBN dan APBD adalah 50,8 triliun rupiah. Ini yang kita harapkan akan meningkatkan daya beli. Saya juga berharap untuk para ASN ya kalau menggunakan dan membelanjakan adalah untuk produk-produk dalam negeri untuk mendorong ekonomi lokal supaya ini benar-benar bermanfaat. Tadi telah disampaikan ya bahwa untuk THR
dan gaji ke-13 itu dalam hal ini komponennya dan siapa-siapa penerimanya sudah disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan, jadi saya tidak ulang kembali. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN TNI Polri pensiunan. Lini masanya untuk halaman 10 langsung. Tanggal 13 Maret itu PP 14 sudah ditandatangani Bapak Presiden dan kemudian ditetapkan peraturan Menteri Keuangan untuk petunjuk teknisnya dalam rangka pembayaran THR dan gaji ke-13. Ini yang sedang kita proses hari ini. Tanggal 18 Maret akan dilakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR oleh satuan-satuan kerja. Jadi Satker nanti yang akan membayarkan itu, mereka akan lihat berapa komponen gaji di dalam masing-masing Satker itu. Dan itu nanti akan direkonsiliasi. 19 Maret Satker tersebut mengajukan tagihan untuk Taspen dan Asabri, maksudnya kalau tadi Satker itu yang masih ASN aktif, untuk 19 Maret itu untuk para pensiunan baik ASN TNI Polri yaitu Taspen dan Asabri. Itu mengajukannya tanggal 19 Maret. Tanggal 21 Maret kami akan mentransfer dananya ke Taspen dan Asabri, dan tanggal 22 Maret untuk pengajuan surat perintah membayar dan menerbitkan surat perintah pencairan dana serta transfer ke rekening pensiunan. Jadi mulai tanggal 22, tadi kan paling cepat 10 hari sebelum THR, dan penyaluran THR kemudian dimulai sesudah kita mendapatkan atau menerima pengajuan perintah membayar dan penerbitan pencairan dana. Ini adalah bagian dari pemerintah untuk menyampaikan juga terima kasih kepada para ASN TNI Polri yang selama ini telah bekerja untuk terus menjalankan program-program pemerintah dan menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Saya berharap tentu dalam THR ini juga akan memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia. Saya ingin menekankan apa yang disampaikan Pak Mendagri sekali lagi, bahwa untuk APBD, pemerintah pusat juga sudah mentransfer DAU, dana alokasi umum, tahun 2024 itu dengan memperhitungkan akan adanya belanja pegawai daerah untuk THR dan gaji ke-13. Jadi dalam hal ini DAU-nya pemerintah daerah itu sudah dimasukkan komponen untuk pembayaran THR dan gaji ke-13. Di dalamnya, dalam hal ini alokasi DAU dan gaji dan tunjangan melekat ASND yang sebesar 250,8 triliun itu di situ sudah ada termasuk komponen untuk THR dan gaji ke-13, yaitu sebesar 35,3 triliun rupiah. Ini yang di dalam tabel ini terlihat kebutuhan THR adalah 16,7 triliun, gitu ya, termasuk untuk ASN daerah, PNSD dan P3K, dan P3K daerah yang diangkat tahun 2023 ada tambahan, dan formasi P3K daerah yang akan diangkat di tahun 2024 ini, sehingga pada saat 2024 nanti bulan Maret ini mereka sudah diperhitungkan. Total dari ASND, P3K, dan formasi P3K daerah tahun 2024 yang baru adalah 4.014.548 ASND. Itu yang menerima THR gaji ke-13. Tadi kebutuhan totalnya 16,7 triliun untuk THR dan gaji ke-13-nya 18,628 triliun rupiah. 18,628. Jadi total kebutuhan untuk THR dan gaji ke-13 di dalam APBD adalah 35,334 triliun. Ini sudah dimasukkan dalam transfer kami ke dalam DAU,
yaitu dalam bentuk block grant maupun DAU yang kita earmark untuk penggajian P3K. Sehingga tidak dipakai untuk yang lain. Jadi memang itu masuk di dalam komponen DAU. Untuk tukin yang tadi disampaikan oleh Pak Mendagri, yang tadi tergantung dari kapasitas fiskal dari masing-masing daerah, estimasi kami adalah jumlah perkiraan komponen dari TPG dan tamsil, ini yang akan masuk dalam penerima THR dan gaji ke-13, akan mencapai 4,7 triliun, halaman 14. Ini adalah 2,3 triliun, 2,3 triliun untuk, nextnya lagi mas, halamannya nggak sama dengan, ya 15. Jadi untuk THR-nya 2,319 triliun dan untuk gaji ke-13 2,44 triliun. Ini adalah 100% tunjangan profesi guru dan tamsil 1 bulan bagi para guru penerimanya. Guru penerimanya itu ada 563.445 untuk guru yang menerima TPG, tunjangan profesi guru, dan 182.579.000 penerima tamsil, sehingga total dari guru penerima adalah 746.024 dengan total anggaran 2,319 triliun untuk THR dan 2,443 triliun untuk gaji ke-13, sehingga totalnya adalah 4,762 triliun rupiah. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Jadi total untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup tadi ini gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer, dan komponen Tukinda dan TPP Pemda itu yang berasal dari APBD. Ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing Pemda seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Mendagri. Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan tamsil itu mencapai 4,76 triliun. Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024. Jadi dalam hal ini, untuk yang poin ketiga ini, kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah itu 4,7 triliun di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman wartawan, terima kasih atas kehadirannya. Dan saya sudah meminta untuk pertanyaan dikirim melalui Slido, mungkin dari Bapak Mendagri maupun Pak Aswar. Kalau ada pertanyaan yang mau direspon, monggo dulu. Saya sambil melihat dan ngecek pertanyaan yang masuk. Silakan. Oh, iya, ini biar bapak-bapak milih yang mana. Pemerintah. Pak Menpan dulu. Monggo Pak Mendagri kalau ada. Ibu Nanti kalau mau tambahan iya, boleh. Ini ada pertanyaan dari teman Pak Maulana dari Investor Trust tentang pemberian THR untuk perangkat desa. Kemudian pertanyaan keduanya adalah kabupaten kota mana yang kira-kira akan memberikan THR terbesar. Kita perkirakan yang akan memberikan THR terbesar adalah DKI, karena DKI standarnya ada tinggi dan kemudian mereka memiliki kapasitas fiskal cukup kuat, ya, 80-an triliun. Dan PAD-nya itu ada 73% kalau tidak salah. Jadi transfer pusatnya itu, ketergantungan banyak pusatnya hanya lebih kurang 20-an persen. Apalagi untuk THR dan gaji ke-13-nya sudah akan dikirim dari DAU. DAU yang sudah memperhitungkan THR dan gaji ke-13 untuk semua daerah. Nah, tinggal yang TPP dan tunjangan-tunjangan lain. Jadi saya kira DKI nggak terlalu sulit untuk melakukan perubahan anggaran. Kemudian untuk perangkat desa,
memang aturan yang tidak ada ya. Kan dalam undang-undang desa itu rekan-rekan perangkat desa ini kan bukan ASN mereka. Sama dengan kepala desa juga bukan ASN. Baik dalam undang-undang ASN, dalam undang-undang desa statusnya belum jelas, bukan status ASN. Oleh karena itu tidak termasuk dalam pemberian tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tapi di tahun-tahun lalu mereka menggunakan dana desa. Nah, nanti kita akan bicarakan dengan asosiasinya. Ya. Kita prinsip juga ingin mensejahterakan, tapi juga jangan memberatkan dari dana desa. Kita hitung saja nanti jumlah umumnya itu kan gajinya perangkat dan kepala desa itu antara 2 jutaan lebih kurang. Jadi kalau seandainya ada 10 saja kepala desa dan perangkatnya, ya, itu lebih kurang 20 juta per desa kali 80 ribu lebih desa, jadi lebih kurang hampir 1,6 triliun. Sedangkan alokasi yang dari pusat itu lebih kurang, dari Ibu Menteri Keuangan lebih kurang 70 triliun ya, untuk desa-desa. Nah, nanti kita akan bicarakan segera dengan asosiasi desa dan dengan menteri desa, atau mungkin Ibu ada pendapat lain. Ini kami hanya ngikutin dari tahun sebelumnya. Biasanya ada prinsip musyawarah seperti itu untuk memperkuat daya beli mereka juga yang di desa. Makasih. Baik, Pak Menpan, monggo. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan sama dari Mas Maulana. Karena pas 100% tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri, karena pertama kemampuan keuangan negara yang semakin baik. Yang kedua ini memberi penghargaan kepada aparatur sipil negara kita yang telah bekerja keras, memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Yang ketiga, harapan kami sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden untuk mendorong agar kinerja para ASN kita ke depan akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Yang kedua, pertanyaan juga sama, apakah honorer dapat? Tadi kami sampaikan honorer tidak dapat kecuali yang sudah diangkat ke P3K. Sehingga dengan demikian jelas tadi PNS, calon PNS, P3K, prajurit TNI dan lain-lain yang tadi telah kami sampaikan. Nah ini termasuk pejabat negara. Siapa saja yang dimaksud di dalam pejabat negara itu sudah ada penjelasan yang lengkap terkait siapa saja yang dikategorikan dalam pejabat negara. Yang terakhir, ini sebenarnya menyimpang, tidak masuk dalam pertanyaannya adalah terkait dengan komponen biaya pemindahan ASN ke IKN. Nah ini sedang akan kami bahas bersama Bu Menteri Keuangan, nunggu ratas yang akan datang. Tetapi komponennya adalah pertama, siapa saja yang akan ditanggung untuk pemindahan itu, 1 ASN, 1 pasangan ASN, 2 anak, dan juga 1 asisten rumah tangga. Apa saja biaya pengepakan, biaya tunggu, dan biaya transportasi. Ini terkait dengan tunjangan yang pionir yang akan pindah ke IKN, tapi nanti detailnya masih akan kami bahas dengan Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih. Baik, pertanyaan untuk Kemenku dalam hal ini adalah berapa persen yang dibayarkan mengikuti tadi jadwal, yaitu untuk gaji untuk THR adalah sebelum Lebaran, dari mulai H-10 hari kerja, dan untuk gaji ke-13 bulan Juni. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan 2023, untuk ASN pusat itu 98,87% ya pada tahun 2022 dibayarkan H-10 sampai dengan Lebaran. Jadi THR ya sebelum Lebaran, dalam hal ini sebelum Hari Raya. 98,87%. Sedangkan tahun 2023 lebih baik, yaitu 99,01%. Tapi tetap ada sekitar 1% yang dibayarkan sesudah Lebaran. Untuk pensiunan tahun 2022 dibayarkan 95,59%, tahun 2022 ya 95,59% yang dibayarkan THR-nya sebelum
hari raya, dan tahun 2023 97,39%. Alasannya apa? Kok ada yang belum terbayarkan pada saat hari raya sudah terjadi? Itu kemungkinan adalah satuan kerjanya terlambat dalam mengajukan ke kantor KPPN, Kantor untuk Pelayanan Perbendaharaan Negara kita. Jadi tagihannya memang belum, sehingga kita juga belum bisa membayarkan. Kemudian untuk beberapa daerah yang karakteristik tertentu, yang apakah ini adalah mayoritas bukan Muslim dalam hal ini, atau pengajuan untuk THR-nya bisa dimungkinkan, dimintakan atau dibayarkan sesuai hari keagamaan seperti pada hari Natal. Jadi kalau untuk daerah-daerah tertentu yang dianggap bahwa hari Natal itu yang lebih penting, maka untuk THR-nya itu dibayarkannya pas hari raya Natal, bukan hari raya Lebaran. Itu tergantung karakteristik dari daerah masing-masing, kita menghormati perbedaan itu. Untuk pertanyaan mengenai dampaknya terhadap perekonomian, sebetulnya di dalam APBN 2024, di mana kita menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2%, itu sudah termasuk di dalamnya memperhitungkan dampak dari THR dan ASN. Artinya nanti ini akan mempengaruhi growth di kuartal 1 dan kuartal kedua. Kalau dibayarkan di Maret berarti masuk ke kuartal 1. Kalau kemudian dibayarkan untuk Juni gaji ke-13, maka dia dampaknya ke kuartal kedua. Dalam hal ini kita adalah sesuai dengan dampak pembayaran tadi, dengan angka tadi sekitar 50,8 triliun untuk gaji ke-13 dan 48,7 triliun yang akan dibayarkan atau dibelanjakan, kita harapkan nanti akan dibelanjakan di dalam negeri sehingga menciptakan pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan ekonomi. Tadi untuk pertanyaan berapa anggaran sudah saya sampaikan dari Dendi Kontan. Kemudian untuk berapa jumlah kenaikan konsumsi terhadap dari kenaikan THR, nanti mungkin saya mintakan BKF untuk menyampaikan perhitungannya. Tadi mengenai APBN yang di dalam rangka untuk THR, saya rasa sudah semuanya. Apalagi ada pertanyaan mengenai pajak terutang untuk THR dan gaji, itu semuanya tadi seperti yang saya sampaikan ditanggung oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini sudah masuk di dalamnya pajak yang ditanggung pemerintah. Jadi yang diterima oleh masyarakat tidak dipotong pajak karena pajaknya ditanggung pemerintah. Kemudian saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari seluruh pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman media. Saya rasa itu ya, sudah semuanya kan yang berhubungan dengan THR. Saya mungkin sampaikan penutupnya dalam bentuk pantun, karena membalas pantunnya Pak Menpan. Ramadan hampir jalan sepekan. Hari Jumat kita memakai batik. Pemberian THR sudah kami umumkan. Semoga dimanfaatkan dengan baik. Ya. Dan terakhir, Kemenpan RB, Kemenku dan Kemendagri. Cakep. Terus berkolaborasi dan bersinergi. Ketika uang THR sudah dibagi, jangan lupalah berbagi. Ya. Demikian ya teman-teman wartawan semuanya. Terima kasih, matur nuwun Pak Tito sama Pak Aswar atas kehadiran dan ikut mengumumkan hal yang positif hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Maaf lahir batin.